Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita lanjutin lagi taklim paginya. Disimak baik-baik. Sekarang kita baca tentang keutamaan berzikir. Keutamaan berzikir. Jadi berzikir ya, bagi orang yang sehari-hari sibuk menzikirkan asma Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan timbun diri zikir pagi, zikir petang gitu ya. Maka sudah bukan rahasia lagi bahwasanya asma Allah Subhanahu wa taala itu mengandung keberkahan, kelezatan, kemanisan, kegembiraan, ketenangan hati. Kenapa? Karena Allah firmankan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Nah, pada zaman ini, di saat ini ya, manusia di seluruh dunia umumnya punya masalah ya. Hari demi hari banyak berita, banyak masalah, banyak kejadian. Maka dibacakannya tentang fadilah zikir ini fungsinya adalah untuk kita bisa mengetahui obat dari penyakit-penyakit tadi, masalah-masalah tadi, baik secara pribadi maupun secara umum ya. Jazakumullah yang sudah bergabung ya. Kita lanjut lagi. Jadi zikir itu obat hati, penenang hati ya. Zaman sekarang kita perlu banget, bukan zaman sekarang aja sebetulnya, sudah dari dulu. Maka dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang amalan zikir yang kemudian kita amalkan penuh dengan keikhlasan, mudah-mudahan bisa kita mendapatkan rahmatnya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya kata ulama, seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menerangkan tentang zikrullah, tetap saja seorang hamba jangan sampai melalaikan dalam mengingat Allah. Kata ulama, seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang zikrullah, tetap saja seorang hamba jangan sampai melalaikan dalam mengingat Allah, meskipun sekejap ya, meskipun sekejap. Maka Allah firmankan ya, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya Allah pun akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152 ya. Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku ya, dan jangan kamu ingkari nikmatku. Itu ayat yang pertama tentang ayat-ayat tentang zikir. Terus ayat berikutnya, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Nah, itu tadi dibacanya memang tidak dibaca seperti tilawah ya. Jadi nggak masalah dibaca seperti itu. Maka apabila kamu pada waktu haji ya telah bertolak dari Arafah ya, maka zikirlah kepada Allah ya, dan berhentilah di Muzdalifah, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepadamu, dan sesungguhnya kamu pun sebelum itu benar-benar orang yang sesat. Nah, itu ayat tentang zikir berikutnya ya. Jazakumullah, barakallah yang sudah gabung. Semoga Allah mudahkan kita semua buat bisa saling belajar satu sama lain.
Kemudian terakhir ayat yang ketiga tentang zikir, ya. Ada di surat Al-Baqarah lagi. Tadi juga di surat Al-Baqarah ayat 198. Ya, sini ada di ayat 200 sampai 202. Ya, yang kurang lebih artinya apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu maka berzikirlah kepada Allah. Ya, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu. Jadi kita zikir kepada Allah itu sebagaimana jadi ini dibilangin gitu ya, lagi disampaikan ya. Ketika kamu haji ya, kamu itu menyebut-nyebut Allah dengan banyak seperti halnya kamu nyebut nenek moyangmu dengan banyak. Ya, dengan banyak-banyak atau bahkan berzikir lebih daripada itu. Ya. Nanti di antara manusia itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia. Ya, maka dia akan dapat dan tidaklah baginya bagian di akhirat. Nah, maka itu nggak boleh tuh, bukan nggak boleh. Jangan sampai doanya gitu doang. Tapi mintanya doanya Rabbana minhum may yaqulu, dan sebagian di antara mereka juga ada yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi doanya itu yang bagus ya, minta doa kebaikan di dunia dan juga minta doa kebaikan di akhirat, dan juga kita doa supaya terhindar dari siksa api neraka. Nah, kalau doa kayak gini kata Allah firmankan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi ya, ketika kita doa maka ketika itu doakan ya yang baik, yang maksimal, jangan kita cuma minta dunia aja. Nah, faidah dari ayat yang tadi ayat 200 sampai 202 ya, sebuah hadis menyebutkan ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Sebuah hadis menyebutkan bahwasanya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Apa? Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Ya, bahkan pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, ini sanad hadisnya hasan. Ya, sanad hadisnya hasan. Ya. Yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang dianiaya. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Ini ada di dalam kitab Syu'abul Iman. Nah, ini riwayat hadisnya hasan. Ya. Jadi ada 3 orang yang doanya nggak akan ditolak, pasti dikabulin. Apa pertama? Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang ya. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Orang yang dianiaya itu orang yang dijahatin. Ya, jadi ada orang yang dijahatin, ya. Terus dia doa sama Allah. Nah, itu pasti dikabulin. Ya, pasti dikabulin. Makanya kalau ada orang jahatin, kita doain orangnya supaya dia dapat hidayah. Itu misalkan ada temennya ngatain, botak, ya mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Itu doainnya. Gitu. Ya. Botak, iya emang botak. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah ya. Gitu. Doainnya gitu. Ya, nanti orang seneng. Terus juga yang ketiga, pemimpin yang adil. Oke. Nah, nanti ayat keempat dan seterusnya dan hadis-hadis berikutnya. Nanti pemimpin yang adil itu dia seorang pemimpin yang dia adil, yang dia tidak berat sebelah, yang dia tidak zalim. Nah, pemimpin yang adil itu kayak Muhammad Al-Fatih. Nah, kayak Muhammad Al-Fatih ini nanti kita ini semua ya dipinta sama Nabi buat jadi yang menaklukkan Roma. Nah, jadi tentaranya Imam Mahdi. Nah, kalau mau jadi tentara Imam Mahdi, maka banyak-banyak ngaji. Nanti latihan berkuda, latihan panah nanti sama Abi nanti. Ya, gitu.
Karena kata Nabi janjiin nanti Roma akan ditaklukkan lagi. Sama siapa? Sama orang yang hebat. Nggak mungkin sama orang yang suka malas sholat, suka joget-joget. Nggak ada, mana ada pemimpin pasukan tapi joget-joget. Nggak ada. Tembak kena panah. Ya. Terus sholatnya rajin, sholat tahajud, ya, baca Qurannya rajin. Nah gitu ya. Nanti lanjut lagi insyaallah. Berikutnya juga akan ada kelas-kelas tahsin tadabbur insyaallah. Jazakumullah teman-teman yang sudah bergabung. Ya, di sini ada beberapa ya, ada Gandar, ada Salma, ada Ungil. Namanya unik-unik ya nama akunnya ya, ada Surcik. Ya, ada Putri. Wah. Ada kawan kita nih dari Tangerang. Ya, Pak Rodiwari. Nah, sehatnya Syekh. Masya Allah. Terus ada Pak Harto. Nah, metode jarian Ustadz Umar. Masya Allah. Jazakallah Ustadz. Ustadz Umar. Nah gitu ya. Semoga berkah. Cukup. Nanti lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ini taklim rumah biar semangat anak-anak keluarga di rumah. Cuman kita mau juga share kebaikan ini kepada orang lain. Bahwasanya taklim rumah ini penting. Kenapa? Karena Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara ada taklim di rumah. Itu salah satunya. Nanti faedah-faedah yang lainnya kita akan sampaikan di berikutnya. Kita cukup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu pesan apa nih?